Saudara-saudariku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, pada hari ini Selasa 29 November 2022, hari biasa pekan pertama Advent. Menu sabda kita hari ini dari Injil Suci menurut Lukas, bab 10 ayat 21 sampai 24. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan sabdanya. Pada waktu itu juga bergembiralah Yesus dalam Roh Kudus dan bersabda, "Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapa-Ku, dan tidak ada seorang pun yang tahu siapakah anak selain Bapa, dan siapakah Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakan hal itu." Sesudah itu, berpalinglah Yesus kepada murid-muridnya tersendiri dan berkata, "Berbahagialah mata yang melihat apa yang kamu lihat, karena aku berkata kepadamu, banyak nabi dan raja ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terberkati, hari ini Tuhan Yesus menyampaikan doa syukur kepada Allah Bapa di sorga. Tuhan Yesus berdoa demikian, "Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu." Orang bijak dan pandai lebih cenderung mengandalkan kecerdasan dan kemampuan mereka daripada Tuhan sendiri. Orang bijak dan pandai lebih percaya pada kemampuan yang mereka miliki daripada terbuka pada rahmat dan penyelenggaraan Tuhan atas hidup mereka. Tuhan Yesus hari ini bersyukur kepada Allah Bapa karena warta pertobatan dan kerajaan surga justru diterima oleh mereka yang kecil, biasa, dan sederhana hidupnya. Apa yang didoakan Tuhan, yaitu doa syukur kepada Allah Bapa, merupakan ungkapan syukur setelah Ia memilih ke-12 muridnya. Ke-12 muridnya adalah orang-orang yang biasa dan sederhana. Kebanyakan dari mereka adalah nelayan pekerja keras tanpa status sosial di tengah masyarakat, tidak berpendidikan, dan punya pengaruh politik. Matius misalnya. Matius adalah seorang pemungut pajak yang dibenci oleh kaum sebangsanya, dicap sebagai pendosa, dan juga sementara misalnya Simon, seorang zelot, seorang nasionalis fanatik yang bertekad untuk menghancurkan pemerintah penjajahan Romawi dengan cara apapun. Ternyata mereka berkenan di hati Tuhan adalah mereka yang biasa dan sederhana hidupnya dan suka mengandalkan kuasa Tuhan dalam hidup mereka. Melalui murid-murid Tuhan yang biasa dan sederhana namun terbuka pada kuasa Tuhan, karya agung Allah terjadi dan kemuliaan Tuhan semakin dirasakan oleh banyak orang. Maka saudara-saudariku yang terberkati, mari kita belajar untuk bisa menjadikan Yesus Kristus sungguh Tuhan atas hidup kita, pekerjaan kita, keluarga, dan rencana-rencana hidup kita ke depan. Marilah berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, tiada henti kami mengucap syukur kepadamu, asal segala yang baik dan yang mengagumkan. Hari ini kami panjatkan syukur kepadamu atas segala kebaikan dan kasih karunia-Mu. Kami mengakui kekecilan kami, kekurangan kami, kelemahan kami di hadapan-Mu. Tanpa kuasa-Mu kami tidak bisa buat apa-apa.
Dalam kuasa-Mu, kami percaya mukjizat itu ada. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persekutuan Roh Kudus, sepanjang segala masa. Amin. Berkatalah yang Maha Kuasa turun atas kita semua, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.